Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk kelanjutan dari topik kita kemarin ya. Kita masuk di sini. Bagaimana menjalani hidup yang sukses. Ada 8 poin ini menurut saya yang penting sekali untuk kita jadikan sandaran. Kita masuk yang pertama dulu. Jadi kita harus punya misi hidup. Adik-adik harus tahu bahwa hidup ini tidak spontan. Itu hidup yang kita jalani ini tidak dengan tiba-tiba ada. Tetapi ada sutradara besar yang menggerakkan kita. Kita jadi apa hari ini itu merupakan program pusat. Saat ini yang sudah ada itu harus kita anggap sebagai suatu peran yang notabene sudah merupakan suratan, sehingga di dalam peran itu kita harus mulai menjadikan sesuatu pengabdian. Di dalam profesi itu kita sudah harus mulai berpikir, saya harus mengabdi di bidang ini, dan saya harus sukses di bidang ini, saya harus masuk surga di bidang ini. Harus begitu. Sudah mulai begitu. Ada salah satu cerita seorang nenek tua yang berjualan nasi pecel di depan pabrik. Sangat murah. Jadi dia jual nasi pecel itu hanya 2.000 dengan lauk kerupuk, tahu sama tempe. Kalau pakai dadar 2.500. Padahal di sekelilingnya pecel itu minimal 5.000. Sehingga ada seorang penjual, ada seorang pembeli yang tanya, "Mbah, tidak rugi lah Mbah kok jual pecel semurah ini?" Maka dijawab oleh si Mbah itu, "Enggak, sudah saya hitung. Minimal kan saya bisa nunut makan dari jual pecel ini. Bahkan bisa menaikkan menjadi 3.000 atau 5.000. Karena harga 2.000 itu sudah tidak umum, Mbak. Sudah tidak umum, Mbak." Maka si nenek tua itu menjawab, "Kalau pecel saya ini saya naikkan menjadi 3.000, 5.000. Terus siapa yang menyediakan makanan pegawai-pegawai pabrik yang uangnya sedikit itu, Mas? Kalau mereka punya uang kan bisa makan di warung yang lain. Tetapi pegawai-pegawai yang tidak punya uang biar makan di tempat saya, Mas." Nah, ini kan misi hidupnya dia. Jadi dia merasa bahwa jualan pecel di depan pabrik itu adalah kewajibannya dia untuk menyiapkan orang-orang kecil yang gajinya minim, sehingga dia tetap bertahan dengan harga 2.000 itu tadi, meskipun di samping kanan kirinya harga pecel sudah 5.000 atau lebih. Dan ini contoh hidup, dan ini peran. Nah, kita kan sudah menjadi mahasiswa keperawatan ya, maka ya saya ingatkan, mungkin inilah peran kita di dalam hidup. Makanya sekali lagi, kamu harus mengabdi di bidang ini. Maka kamu harus bekerja yang terbaik besok. Kamu harus kaya dengan profesi ini. Makanya Anda harus berpikir, nanti ya saya harus bikin home care, saya harus bikin klinik, saya harus bikin apa yang ada hubungannya dengan kesehatan. Dan yang paling penting, Anda harus masuk surga lewat profesi ini. Itu namanya peran hidup atau pengabdian hidup. Nah, fungsi misi hidup atau visi dan misi hidup itu adalah hidup Anda itu ada tujuannya, bukan sekedar hidup. Makanya di slide ini kegunaan visi misi itu satu, hidupmu akan lebih terarah.
saya ini mau kemana. Yang kedua, kamu akan mampu menentukan skala prioritasmu. Oke, nomor 3, kamu akan mengerti rasanya berjuang. Dan yang 4, kamu akan bersyukur atas pemberian Tuhan. Jadi alhamdulillah jadi perawat ya Allah. Saya bisa makan lewat perawat, saya bisa membantu manusia ya Allah, ciptaan lewat perawat ngono. Ngene awakmu agama Islam yo, ya Allah aku bisa membantu umatnya Rasulullah. Ngono kudu bangga, seneng. Iku jenenge bersyukur. 5, kamu akan menjadi pribadi yang penuh semangat, akan optimis. Di bidang inilah hidup saya. Dan saya harus kaya dengan bidang ini. Yang terakhir saya ulangi deh, saya harus masuk surga lewat bidang ini. Begitu ya. Itu gunanya visi dan misi di dalam hidup. Yang kedua, kamu harus menemukan batu besar Anda. Jadi pernah saya ceritakan ada seorang guru masuk ke dalam kelas SD ya, kelas 6 lah. Guru ini membawa timba, membawa batu, membawa kerikil, membawa pasir. Maka si guru itu tanya kepada anak-anak, bagaimana ya caranya batu, kerikil, debu, pasir ini bisa masuk semua ke timba ya. Maka ada yang menjawab, kerikilnya Pak dimasukkan dulu. Ada yang menjawab, batu besarnya dimasukkan dulu Pak. Bahkan ada yang menjawab, pasirnya Pak. Baru diterangkan oleh gurunya. Supaya semua barang ini bisa masuk ke dalam timba, maka kita harus memasukkan yang ukurannya paling besar dulu, yaitu batu yang besar. Setelah batu besar itu masuk, baru kita memasukkan kerikil. Setelah kerikil masuk, baru kita memasukkan pasir. Insya Allah nanti semuanya masuk. Nah, di dalam hidup itu juga begitu. Kamu harus cari batu besarmu itu apa. Misalnya dari mahasiswa ya lulus tepat waktu. Saat ini batu besarmu ya lulus tepat waktu. Yang lain-lain itu kerikil, pasir lah. Di pacaran kerikil. Tapi ya penting sebab engko nek ketuweken ya sepoke wis entek, kudu lirik-lirik tok. Pasir misalnya kok pakaian api, pakaian apa sih ini, pakaian baru, make up yang yang mahal dan lain-lain. Handphone harus Android level berapa, itu mungkin kalau saya menganggap ya pasir itu selingan hidup, jangan menjadi prioritas. Dia adalah pasir yang saat ini bukan prioritas Anda. Maka prioritas Anda adalah lulus tepat waktu. Itu cariin sendiri itu nanti. Itu jangka pendek loh ya. Ada prioritas yang jangka panjang. Wes. Dan kembali ke kemarin, menentukan batu besar Anda atau cita-cita itu, saya ulangi, jangan terlalu kecil. Di bawah ini loh, kemarin sudah saya baca ulang karena ini penting. Bercita-cita kaya berarti Anda percaya kepada kekayaan Tuhan. Bermimpi besar berarti saudara percaya kebesaran Tuhan. Menginginkan hal-hal yang remeh berarti Anda meremehkan kemampuan Tuhan. Ngunu. Jadi kembali ke kemarin, cita-cita itu. Kalau memang target besarmu gini, saya itu kepingin 25 tahun lagi kalau masih hidup ingin bikin rumah sakit. Ngunu. Itu berarti batu besar Anda saat ini dicatat seperti kemarin. Ngene awakmu iso mendirikan rumah sakit dan telepon aku ya. Pak, ternyata yang saya tulis kejadian, Pak. Ngono ya. Tapi ternyata Pak, saya menulis cowok yang cocok kepada saya
ah dapatnya brewok pak, ya gak apa-apa, berarti hatimu seneng brewok ya. Oke lanjut. Yang nomor 3, seberapa besar hati Anda? Ini kemarin sudah saya ceritakan ya. Supaya Anda bisa menitih kehidupan yang penuh dengan intrik, yang penuh dengan retorika, yang penuh dengan berbagai macam fenomena. Maka tahap awal untuk menyiapkan hal itu, Anda harus memperbesar hati Anda supaya Anda bisa menikmati hidup. Kemarin sudah saya ceritakan ya, ada seorang cewek diputus pacarnya, stres. Maka dia datang ke seorang kiai sambil dia menangis, "Pak Yai, saya sedang diputus pacar saya mangkel Pak Yai, saya kepingin bunuh diri tapi kok takut," ngono misalnya. Si kiai karena orang pintar, dia tidak langsung ceramah. "Oh gitu toh dek, ditunggu dek ya." Dia ambil 1 gelas air sama 1 sendok garam. Maka dia berpura-pura ngasih mantra, dimasukkan garam ke dalam gelas, dilarutkan dengan air hangat, suruh minum. Si gadis ini dia langsung mutah karena pahit. Setelah itu si gadis dibawa ke belakang rumah. Ternyata di belakang rumah ada kolam kecil yang sangat jernih airnya. Pak Kiai membawa garam, dimasukkan air, terus diambil air kenyang, terus diminum oleh si gadis itu. Dan ternyata karena dia ketelak dan stres, 1 gelas air itu langsung habis. Maka di saat itu, karena dia sudah segar habis minum, Pak Kiai ngomong, "Dek, kamu tadi mengapa minum air di gelas kok muntah? Pahit Pak Yai. Kamu harus tahu dek ya, pahit getirnya garam itu tidak tergantung kepada banyak sedikitnya garam. Pahit getirnya garam itu tergantung seberapa garam itu dimasukkan di dalam wadah." Maksudnya apa Pak Yai? Sakit perihnya kondisi yang kamu alami itu tidak tergantung seberapa beratnya balak cobaan itu, tetapi sakit perihnya hidup itu tergantung seberapa besar hatimu di dalam menanggapi derita itu tadi. No, anak itu langsung tobat. "Oh iya Pak Yai ya." "Iya. Terus gimana Pak Yai?" "Ya cari lain, mau diputus kok. Apa kamu mengejar laki-laki yang tidak mencintaimu? Tapi yang mencintaiku jelek-jelek, lebih baik jelek mencintaimu daripada ganteng tidak mencintaimu." Supaya kita punya modal di dalam memperbesar hati kita, ada 6 mindset sederhana tapi mungkin bisa menjadikan kita lebih percaya diri. 1, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar sana, sehingga kamu jangan memaksa. Kudu ngene, itu memberatkan hidupmu. 2, jangan pernah membenci temanmu, orang lain, orang tuamu, adikmu, saudaramu. Mengapa? Karena membenci itu menghabiskan energi. Kamu akan capek, hidupmu gak karu-karuan gitu. Enjoy saja. Saya sering mengatakan, di dunia ini tidak ada yang dirugikan. Sekecil apapun tidak ada yang dirugikan. Tapi aku kan dirugikan, aku kan diputus. Itu kelihatannya. Tetapi secara konsep, hakikat, orang itu yang didolimi itu dapat pahala. Sementara orang yang mendolimi itu dapat dosa. Masa kita dapat pahala kok merasa didolimi? Kan tidak masuk akal. Harusnya kalau kamu tahu tentang konsep value hidup, kan kamu malah begini, "Alhamdulillah saya diputus, didolimi oleh pacar saya, aku dapat pahala." Karena harusnya begitu secara konsep. Ngono carane ini. Kok bisa begitu Pak?
Sebab Allah Tuhan itu bertanggung jawab sing gawe pacarmu Gusti Allah. Sehingga nek awakmu disakiti pacarmu, sarana pacarmu iku sing gawe Gusti Allah. Awakmu dikai balen ngono bahasa Jawane iku. Cedak sedih ya. 3. Lekas move on. Lekas melakukan kegiatan yang lain. Jangan terlalu konsen di bidang itu. 4. Kita sudah berusaha maksimal, jadi kalau kok nggak berhasil, nggak perlu disesali. Mungkin di bidang itu kita belum ahli. 5. Kita nggak harus tahu semua hal dan nggak usah mengomentari segalanya. Koyok lontok bola, kon lakoni dhewe gak iso. Dan yang terakhir ya, kita ini manusia gudangnya kesalahan. Yang penting kesalahan itu tidak kamu sengaja. Itu insya Allah tidak apa-apa. Dulu. Oke, lanjut. Yang nomor 4, kamu harus tekun ya. Ingat, keberhasilan itu tidak turun begitu saja. Tetapi keberhasilan dan kesuksesan itu adalah dari ketekunan yang tiada henti. Dan ingat, yang kedua ini yang penting gitu deh. Apa yang Anda raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kamu lakukan kemarin. Jadi kamu itu tidak ada ruginya melakukan hal-hal kecil. Yang kedua, apa yang Anda raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang Anda lakukan kemarin. Ngono rek. Jadi jangan pernah Anda melakukan kesalahan konsep karena gunanya pasti ada gunanya. Ini yang nomor 3. Ribuan kilometer yang sudah kita lakukan hari ini, kamu harus ingat, itu berasal dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan kemarin. Kesimpulannya, kalau saudara mulai detik ini menabung kebaikan, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, akan Anda terima hal-hal yang baik. Kalau hari ini kamu sering terlalu banyak menabung kejelekan meskipun sedikit-sedikit, suatu saat pun nanti akan Anda dapatkan kejelekan-kejelekan yang sudah Anda tabung. Ngono. Jadi tekunlah. Berarti wayai belajar ya belajar, nek awakmu beragama, wayai ngaji ya ngaji, wayai sinau ya sinau, wayai nang mall ya nang mall, ngono lho. Jadi hidup itu dibikin fleksibel, tapi tidak keluar dari tatanan. Jadi supaya kamu bisa menikmati apapun yang ada, yang memang ciptaan Allah itu diperuntukkan untuk kita. Lanjut. Yang nomor 5, kalau Anda sudah punya misi hidup, Anda hatimu sudah besar, Anda sudah tekun, maka harusnya Anda harus bermanfaat dimanapun Anda berada. Orang bodoh itu adalah orang yang hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Bodoh itu. Orang sedikit pintar itu bermanfaat bagi keluarganya. Itu sedikit pintar, gak pintar. Orang yang pintar itu orang yang bisa bermanfaat di mana dia bertempat tinggal. Itu pintar ya. Orang yang sangat pintar, ia bermanfaat bagi seluruh manusia. Makanya ojo kok mikirno awakmu dewi. Sebab apa? Kita itu bagian dari masyarakat. Kita itu milik orang tua kita. Nanti kalau kamu bersuami, beristri, milik istri atau suami kita. Nanti kalau Anda punya anak, Anda juga milik anak Anda. Tapi ingat, Anda milik masyarakat. Ingat, Anda milik bangsa Indonesia. Ingat, Anda milik agama. Kesemuanya milik-milik itu harus kita kasih kontribusi kemampuan apa kita memberikan sesuatu kepada mereka. Ojo kok fokus awakmu, fokus keluargamu, terus uripmu kanggo apa? Urip kok koyo ngono. Apa jange gak mate? Uripku yo kanggo masyarakat, iya kanggo negara, iya kanggo agama, iya kanggo keluarga, iya kanggo awakmu dhewe, iya kanggo kancamu, iya. Ngono sing bener iku cerdas dan pinter. Nah, selama ini kalau kamu memikirkan dirimu sendiri, itu berarti gobloknya kenemenan. Bodoh nemen.
wong urip kok kanggo awake dhewe terus piye? Terus Anda menikmatinya itu nanti di mana? Karena kenikmatan tertinggi itu adalah kalau kamu sudah mampu membantu orang, kalau kamu bisa memberikan manfaat ke orang lain. Ngono sing bener ya. Wis. Terus caranya gimana, Pak? Dimulai dari hal yang kecil, tidak usah lebih. Mampunya aku seorang perawat, maka saya harus bermanfaat bagi pasien. Saya harus bermanfaat bagi rumah sakit di mana saya bertempat kerja. Saya harus bermanfaat di RT di mana saya hidup. Di situ saya bisa membuka klinik, membantu banyak orang. Ngono caranya. Yang kedua, jadilah orang yang jujur. Jujur itu mata uang yang berlaku dimanapun. Dan insya Allah kalau Anda jujur, kamu akan diminta oleh siapapun dan dicari oleh siapapun. Kalau kamu sudah satu kali curang, satu kali tidak jujur, biasanya seumur hidup akan menjadi ciri khas Anda dan banyak orang yang akan menjauhi Anda. Dan kesimpulan terakhir, Anda akan sulit mencari rezeki karena sudah tidak jujur. Yang ketiga, jangan hanya bicara, bergeraklah, aksi, action. Yang terakhir ini ya, wis tak terang lagi, ikhlaskan dirimu untuk terjun di dalam masyarakat. Yang berikutnya, cangkir yang cantik. Tuhan membentuk kita tidak menyenangkan. Kadang terasa sakit, kadang penuh dengan air mata. Tetapi Anda harus yakin apa yang terjadi itu adalah polesan Tuhan untuk menjadikan kita yang terbaik. Ada satu kisah, ada seorang kakek mau memberikan hadiah cangkir kepada cucunya. Maka dia berangkat ke Gramedia. Dia melihat satu cangkir yang sangat indah di rak yang paling atas. Maka pada saat dia mau mengambil cangkir, cangkirnya itu bicara. Loh kok iso, Pak? Wis gawe niso ngono ae wong cerita. Cangkirnya bicara, Bapak tahukah aku bisa secantik ini? Loh, saya enggak tahu. Gimana kamu kok bisa secantik ini, wahai cangkir? Baru cangkir itu bercerita, tahukah Bapak, saya dulu itu adalah tanah yang tidak ada gunanya. Habis itu, Pak, saya diambil seorang tukang gerabak. Saya dicampur, diulit, dibersihkan, dibikin kerikilnya dihilangkan, pokoknya dibikin saya itu lembut. Itu sakit sekali, Bapak. Namun dicual-cual, nggak salah nih ngomong. Menyakitkan sekali. Pada saat itu saya putus asa. Ini ada apa sih tukang gerabah ini kok menjadikan aku begini? Aku marah-marah. Setelah itu selesailah aku, alhamdulillah selesai. Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak berakhir di situ. Setelah tanah itu menjadi gempur, maka saya dibentuk menjadi cangkir ini, Pak. Itu sangat menyakitkan karena saya diputar di alat, bingung sekali. Itu hampir 2 jam. Setelah 2 jam selesai, saya tarik nafas, alhamdulillah selesai. Ternyata tidak sampai begitu. Setelah 2 jam selesai, saya malah di PP di tengah matahari selama 2 hari. Panas sekali, tanpa ada alas pun. Setelah 2 hari saya merasa selesai, ternyata tidak. Setelah 2 hari saya malah dibakar untuk mengeraskan tubuh saya. Dan setelah dibakar, saya merasa selesai, tidak, tetapi saya diukir. Dan terakhir, saya baru merasa, ternyata setelah melakukan tahapan itu, inilah yang terjadi. Hari ini aku menjadi barang yang sangat cantik, yang dulunya tidak ada gunanya. Hidupku kayak ngono. Makanya, bersulit-sulit dahulu, bersenang-senang kemudian. Misalnya awakmu yo mulai cilik poso Senin Kemis gitu. Liyane gak poso, awakmu poso dhewe, apa gak sorong? Lihat aja 20 tahun ke depan hasilnya. Sing poso kalau sing gak poso. Lho adoh keluarganya terbentuk, keluarganya ditata Gusti Allah, orangnya menjadi baik, kadang-kadang kaya raya, terus sopan santun, sembayangnya gak hilang karena ditata oleh puasanya. Soro ngaji, kamu ngaji,
Orang lain kan leha-leha nang mall awak mau ngaji. Soro. Saiki leha-leha sing nang mall-mall iku. Delok 5 tahun 10 tahun ke depan. Anaknya gak pokro. Kadang-kadang kamu mati karena jengkel anakmu. Karena apa? Anakmu nakal. Loh kok bisa anakmu nakal? Lalu kamu tidak mendidik sejak awal, kok kamu tidak mau ngaji sehingga tidak tahu caranya mendidik anak. Akhirnya awakmu mati dengan kesedihan melihat anak-anaknya nakal. Ngono, berarti hidup itu harus sengsara dulu. Nek dalam bahasa Jawa itu topo broto. Nek bahasa agamanya tirakat. Ngono rek, iku lakonono saiki, poso Senin Kamis, tahajud. Apa maneh? Sembahyang sing rutin. Engko hasil iku 5-10 tahun ke depan. Tidak hari ini. Hari ini padha ae awakmu karo kancamu sing tahajud karo sing gak tahajud ya padha ae. Wong saiki awakmu ngitung saiki. Mbok delokon 5 tahun ke depan. Mbok delokon 10 tahun ke depan, beda. Buktikan omongan saya. Makanya kok kancaku iki sekolah gak patek pinter. Bodoh yoan, kok saiki kok sukses kaya ngono. Kamu tidak tahu dia melakukan tirakat tidak tanpa sepengetahuanmu. Nah, dia telah membentuk dirinya menjadi cangkir yang cantik, ngono ya. Berikutnya Anda harus jadi juara ya. Lakukan yang terbaik hari ini, ikuti kata hati Anda. Terus berusaha, jangan pernah menyerah. Tentukan mimpi setinggi langit. Jadilah di setiap saat Anda menjadi pemenang yang terbaik. Dan yang terakhir, kamu harus percaya, kita bisa. Oke. Yang berikutnya, kita dibatasi waktu ya. Jadi orang kaya itu dikasih 24 jam, orang miskin 24 jam, orang pintar 24 jam, orang bodoh pun dikasih 24 jam. Maka waktu itu harus dimanage dengan baik. Anda harus sudah mulai berpikir dalam proses hidup, namanya manajemen kehidupan. Ada waktunya kita ke plaza, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita rekreasi, ada waktunya kita jalan-jalan, ada waktunya kita ngaji, ada waktunya kita serius. Itu kudune dipilah dan kita harus membuat presentasi kehidupan. Contoh, sudah mulai ditata. Tak nyoba Senin Kamis poso, ngono wong wis gede. Aku tak konsentrasi kalau habis maghrib ngaji Quran. Wis, mari maghrib tok lah. Aku seminggu aku tak nang plaza ping 3. Ngono. Aku nek kerja ngene. Terus dibiasakan. Sehingga nanti kamu betul-betul hidupmu termapping. Ya ngumpulkan rezeki, ngumpulkan doa, ngumpulkan sedekah, ngumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu harus ditata mulai sekarang. Karena apa? Waktu kita ini terbatas. Saya itu khawatir kita lupa bahwa setelah ini kita pindah. Kan akeh sing lali ngono kuwi. Dadi koyo urip koyo nggo donya tok ngono. Koyoke kok gak matek ngono. Padahal kan dilungkas. Nah, itu yang kita sering lupa. Dan kita tidak harus terlalu serius. Habis ini kita pulang ke rahmat Allah. Tidak harus serius seperti itu. Nikmati hidup ini. Yaitu memang caranya membagi kehidupan menjadi domain-domain yang semestinya. Ono rekreasi, ono beribadah, ono puasa, ono sedekah, ono guyon dan lain-lain. Caranya seperti itu. Yang terakhir, adik-adik sekalian, nikmatilah hidup ini. Karena memang kita diciptakan itu sebenarnya mau dimanjakan oleh Allah. Jadi jangan sampai di dalam hidup ini Anda tidak nikmat. Anda harus menikmatinya. Kondisi kayak apapun. Jangan sampai sedih. Karena orang sedih itu berdosa. Orang sedih itu berarti dia tidak ridho kepada takdir Allah. Orang yang senang itu berpahala. Jadi awakmu guyu, hahaha, senang temenan. Itu Gusti Allah itu seneng, ya Allah, seneng ngere hamba-hambaku. Ngono ku seneng, iku pahalane gede.
Makanya orang-orang ulama sufi itu mengatakan, berdoalah di saat engkau gembira dan jangan pernah berdoa di saat engkau bersedih. Mengapa? Kalau engkau bersedih, itu berarti kamu tidak ridho kepada takdir Allah. Lah kamu tidak ridho kok berdoa, kan pasti ditolak. Tetapi kalau kamu sedang dapat rezeki, sedang dapat kebahagiaan, kamu harus langsung berdoa. Mengapa? Karena pada saat itu engkau ridho kepada takdir Allah dan minta Allah, maka pasti dikabulkan. Ngono. Jadi nek kerja ngono kuwi ya. Nek kerja terus oleh bayaran langsung alhamdulillah ya Allah, jadikanlah keluarga saya baik ya Allah. Ngono disini ndonga oleh rezeki. Nek oleh sedih ora usah ndonga, istighfar tok astagfirullahaladzim. Ngono caranya. Oke, saya kira selesai. Saya masuk di chattingnya ya. Kalau ada pertanyaan. Yang pertama, kalau jualan pecel rezekinya lebih besar daripada perawat, apa kita masih bertahan dengan profesi kita? Apa melanjutkan usaha jualan pecel? Sedangkan kalau dilakukan dua-duanya, kendala dengan manajemen waktu. Terima kasih. Kita tidak harus menjadi pekerja. Kita harus menjadi bos. Maka pecel itu lanjutkan, tetapi Anda sebagai manajer yang mensupervisi dari jauh, dan itu insya Allah ada pelatihannya, ada caranya. Anda harus seminar atau mencari seminar mengenai cara mengendalikan usaha. Oke. Jika ada teman kita yang membanggakan profesinya dan menjelekkan profesi kita, padahal kita sudah memberikan masukan yang positif tentang pandangan profesi kita yang berbeda, tapi dia berlagak bodoh amat dan tetap menjelekkan profesi kita. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti itu, padahal sudah diberi masukan positif? Jangan terlalu serius menanggapinya. Anggap aja dia bodoh. Sampai kewajiban kita hanya sekedar ngasih tahu. Kok kayaknya tidak nyambung ya sudah, ada ide kok tidak ngomong, cari yang lain aja. Karena kalau Anda teruskan, kamu akan stres. Dan kembali ke awal, tugas kita itu ngasih tahu, berhasil bukan tugas. Berhasil tidaknya itu tugasnya Gusti Allah, ya. Oke. Pada poin hal-hal yang tidak bisa dikendalikan maka jangan dipaksakan, sedangkan nanti banyak hal yang tak terduga yang menjadi batu kerikil, bahkan batu besar yang harus kita lewati, bahkan pecahkan. Ada satu teori yang perlu saudara pegang. Anda mulai sekarang harus berprinsip Tuhan sedang melihat Anda. Jangan terlalu fokus kepada kemampuan Anda. Insya Allah kalau Anda berfokus kepada Tuhan, hidup itu akan ditata. Pekerjaanmu itu akan dibikin oleh Allah estafet, tidak ditumpuk pada saatnya tiba. Itu kalau Anda konsentrasi kepada Tuhan. Makanya ada suatu hasil penelitian. Ini diteliti beberapa orang besar. Ini maaf ya, ini orang Islam. Orang itu kalau sholatnya tepat waktu dan tidak pernah menyia-nyiakan sholat, ternyata pekerjaannya itu diatur oleh Tuhan. Orang itu yang biasa telat dan tidak fokus kepada waktu, bahkan dia sering tidak melakukan, pekerjaannya itu malah ditumpuk-tumpuk gak karu-karuan. Ini hasil penelitian loh ya, berarti kan datanya valid. Agama yang lain pasti juga punya filosofi itu. Makanya saran saya ya, kita berdoa kepada Allah agar diberikan pekerjaan sing duwe wakeh tapi tidak terlalu ribet. Oke, lanjut. Kalau ada orang yang menjatuhkan kita pas kita di puncak-puncaknya, padahal orang yang menjatuhkan kita itu yang pernah kita tolong waktu lagi susah, sikap kita bagaimana? Apakah kita harus memaafkan walaupun hati masih belum terima? Di dalam hidup itu jatuh menjatuhkan itu biasa. Cuma kamu jangan menjadi orang yang berposisi menjatuhkan. Kamu harus ingat konsep tadi ya. Hidup itu tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Jadi kalau kamu dijatuhkan, betul-betul kamu betul loh ya. Kamu tidak salah loh ya.
kamu akan mendapat pahala atas keduliman temanmu itu, dan temanmu pun akan dibalas oleh Allah dengan dosa. Jadi santai aja, hadapi dia dengan tersenyum dan ucapkan, biasa hidup seperti ini, yang penting harus kita nikmati. Ngono ae, jangan terlalu fokus, karena kalau Anda terlalu benci kepada orang lain, menghabiskan energimu, sementara dia kan tidak fokus ke arah situ. Itu yang penting. Jadi nikmati hidup dengan selalu berbahagia karena Anda melakukan perintah. Ngono lho, Rek. Kesuksesan pasti ada usaha di belakangnya, dan yang saya tanyakan bagaimana menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas untuk menunjang kesuksesan kita, karena kesuksesan seseorang tidak luput dari realisasi Allah terhadap kita dan orang yang membantu kita mohon arahannya. Modalnya gampang sebenarnya. Jadi beragama itu tidak lebih, dan tahu makna yang sebenarnya. Orang-orang yang lebih beragama itu sebenarnya kan belum mengerti agama yang sebenarnya. Apalagi orang-orang yang sampai memukul agama lain atau mengolokkan agama lain, itu kan sebenarnya belum tahu makna agama yang sebenarnya. Jadi satu tidak lebih, yang kedua ya lakukan perintah dan larangan, lakukan perintah dan hindari larangan semampu kita. Nanti misalnya Anda diperintah sholat, ya sholat. Diperintah baik dengan teman, ya baik dengan teman. Dilarang korupsi, ya jangan korupsi. Disuruh bekerja, ya bekerja. Menurut doa kan gampang. Lakukan itu dengan ikhlas, nanti Anda akan dibimbing. Ingat yang terakhir ya, Anda harus percaya bahwa Allah itu membimbing kita, itu aja sebenarnya. Teori-teori terlalu tinggi malah nanti gak kena ya. Oke, lanjut. Terkadang semangat kita menurun, bagaimana kita bisa meningkatkan semangat untuk terus menuju cita-cita. Semangat naik, semangat turun itu realisasi hidup, dan itu tidak apa-apa. Cuma kalau kamu punya misi hidup, kamu akan mempunyai sumber daya untuk meningkatkannya. Contoh, ini saya ajari kamu. Kamu yang umat Islam, kamu harus ngomong begini, saya harus sukses supaya saya bisa membantu banyak kebutuhan umatnya Rasulullah.